Halo semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang pengukuran dan pengolahan data nih. Oke, emang arti kata pengukuran sendiri tuh apa sih gitu ya? Jadi, definisi pengukuran adalah proses membandingkan suatu entitas dengan entitas yang sudah menjadi standar umum. Contohnya, semisal kita pengen ngukur nih, panjang pipa ini berapa gitu. Nah, buat tahu panjang pipanya berapa, kita akan bandingkan dengan alat ukur, yaitu penggaris gitu semisal. Artinya, pada kasus ini, ada dua entitas. Entitas yang pertama adalah entitas yang akan kita ukur gitu, yaitu si pipa ini. Sedangkan entitas yang kedua adalah si penggaris gitu, atau entitas yang sudah menjadi standar umum buat mengukur panjang pipa gitu semisal. Berdasarkan proses pengukuran, pengukuran itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pengukuran secara langsung, dan yang kedua yaitu pengukuran secara tidak langsung nih. Pengukuran secara langsung adalah proses pengukuran yang hasilnya langsung dapat diketahui setelah mengukur dengan alat ukurnya. Semisal saat kita mengukur massa bakso berapa gitu dengan timbangan, kita kan seketika tahu gitu massanya sekian. Pun saat kita mengukur panjang meja dengan menggunakan penggaris, kita juga tahu nih panjangnya sekian gitu secara langsung. Dan masih banyak contoh lainnya tentang pengukuran langsung. Sedangkan untuk pengukuran tidak langsung adalah proses pengukuran besaran dengan mengukur besaran lainnya. Contohnya, kita akan mengukur keliling bumi. Kira-kira bisa nggak kita ngukur keliling bumi dengan penggaris? Nggak bisa ya. Nah, karena nggak bisa, kita bisa gunain pengukuran secara tidak langsung. Ada berbagai macam cara buat mengukur keliling bumi. Salah satunya adalah model dari Eratosthenes. Untuk mengetahui keliling bumi, Eratosthenes harus menghitung jarak dari kota Sin, yaitu yang ini, ke kota Alexandria waktu zaman Yunani gitu. Nah, dari sini nanti ada nih perhitungan secara matematisnya. Buat tahu berapa sih keliling bumi gitu kan. Tapi di sini kita nggak akan ngebahas mengenai perhitungannya ya. Di sini yang kita garis bawahi adalah yaitu yang ini nih. Ketika Eratosthenes pengen tahu keliling bumi, Eratosthenes harus tahu dulu nih besaran jarak dari kota Shin ke kota Alexandria. Selain itu, contoh lainnya adalah menghitung jarak antara bintang. Nah, biasanya kita akan gunakan yang namanya paralaks gitu kan. Massa bumi dan masih banyak contoh lainnya tentang pengukuran secara tidak langsung. Oke, kita udah ngebahas mengenai pengukuran secara langsung dan pengukuran secara tidak langsung nih. Berikutnya, ada juga nih hal yang menarik tentang pengukuran. Pengukuran ini bisa dilakukan dengan cara tunggal, atau juga kita bisa mengukur suatu hal secara berulang. Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang dilakukan sekali. Contohnya, massa bakso, panjang kayu, dan masih banyak yang lainnya gitu. Artinya, ketika kita pengen ngukur massa bakso itu berapa, kita cuma ngukur massa bakso dengan timbangan cuma sekali doang gitu kan. Pun untuk mengukur panjang kayu, cuma sekali doang nih kita ambil datanya. Sedangkan untuk pengukuran berulang merupakan proses pengukuran yang dilakukan secara berulang untuk memperoleh nilai rata-rata. Contohnya gini, waktu SMP kalian udah pernah lah ya ngukur percepatan gravitasi bumi dari gerak bandul gitu. Kan di sini kamu bakal lakuin percobaan secara berulang gitu kan. Nah, itu merupakan proses pengukuran berulang. Artinya, kamu melakukan eksperimen pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kemudian, kamu rata-rata ini. Oke, udah beres ya kita ngomongin tentang pengukuran. Mulai dari pengukuran secara langsung dan tidak langsung. Terus juga ada pengukuran tunggal dan berulang. Nah, kalau kita ngomongin pengukuran, berarti kan kita harus pakai alat ukurnya ya. Alat ukur di fisika itu macam-macam sebenarnya. Tapi yang saya tampilkan di sini adalah cuma 5 alat ukur aja, yaitu stopwatch. Stopwatch gunanya adalah untuk mengukur waktu ya. Kemudian timbangan merupakan alat ukur massa. Nah, micrometerscope biasanya itu digunakan untuk menghitung diameter benda gitu kan. Kemudian ada jangka sorong yang digunakan untuk mengukur ketebalan benda. Dan ada penggaris yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Dari alat ukur ini ada yang namanya skala. Skala ini tuh dibagi menjadi dua bagian nih. Ada yang namanya skala utama dan ada yang namanya skala terkecil. Atau biasa juga dikenal sebagai skala Nonius.
Contohnya gini, pada penggaris ada yang namanya skala utama nih, yaitu yang ini. Jarak antara titik 0 ke titik 1 itu merupakan skala utama, di mana jarak antara skala utama itu nilainya adalah 1 cm. Sedangkan di antara skala utama ada yang namanya skala terkecil nih, yaitu barisan ini. Jarak antar skala terkecil adalah 0,1 cm. Kemudian, kalau kita tinjau mikrometerskop, juga sama, ada yang namanya skala utama, yaitu yang ini nih, skala utama. Di mana jarak antar skala utama adalah 1 mm. Kemudian, untuk skala terkecilnya, yaitu yang ini nih, yang dikenal sebagai skala nonius. Di mana jarak antar skala nonius adalah 0,1 mm. Pun pada jangka sorong, ada dua skala juga nih, yaitu skala utama yang ada di barisan ini, di mana jarak antar skala utama pada jangka sorong adalah 1 cm. Kemudian, untuk skala noniusnya, yaitu yang ini, jarak antar skala noniusnya bernilai 0,005 cm. Oke, kita udah tahu nih, mana skala utama dan skala nonius gitu di masing-masing alat ukur. Tapi, percaya nggak percaya ya, pada saat kita melakukan pengukuran, sebenarnya tuh ada yang namanya ketidakpastian hasil pengukuran gitu. Loh, kok bisa? Oke, jadi gini. Bayangin aja kita pengen ngukur panjang pipa ini. Mungkin panjang pipa ini sekilas panjangnya adalah 10 cm. Tapi apakah betul bahwa panjang pipa ini 10 cm? Atau jangan-jangan panjang pipanya adalah 9,999 cm atau 10,1 cm. Nah, di situ artinya ada yang namanya ketidakpastian hasil pengukuran. Ketidakpastian hasil pengukuran ini itu dibagi menjadi dua bagian. Ada ketidakpastian mutlak dan ada ketidakpastian relatif. Di mana ketidakpastian mutlak yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh alat ukur dan pengamatan. Nilai dari ketidakpastian mutlak ini adalah delta X sama dengan skala terkecil dibagi dengan 2. Delta X merupakan nilai dari ketidakpastian mutlaknya. Skala terkecil ini tuh tergantung alat ukur yang kita gunakan gitu. Semisal tadi kita gunain penggaris. Skala terkecilnya adalah 0,1 cm. Kemudian yang kedua yaitu ketidakpastian relatif. Ketidakpastian relatif merupakan ketidakpastian yang disebabkan oleh penyimpangan data penelitian. Dari banyaknya datum tersebut, nggak semua nilai datumnya sama. Kadang-kadang ada penyimpangan sedikit. Oleh karena itu, ada yang namanya ketidakpastian relatif. Di mana rumusnya yaitu delta X sama dengan S dibagi X bar dikali 100%. Di mana S merupakan simpangan dan X bar merupakan nilai rata-rata. Nilai simpangan ini dapat kita hitung dengan cara rumus ini, yaitu S sama dengan 1/N akar N kurung buka sumasi dari XI kuadrat dikurangi sumasi XI dikuadratkan gitu, dibagi dengan N dikurangi 1. Pun kalau seandainya kita pengen ngukur nilai rata-rata adalah sumasi dari XI dibagi dengan N. Di mana notasi N kapital adalah jumlah datum dan XI adalah nilai datum yang kita peroleh. Oke, kita udah mulai ngebahas mulai dari definisi pengukuran sampai ketidakpastian relatif nih. Oke deh, mungkin cukup sekian dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!